Izin Pak Ketua Umum, hanya ingin menyambung apa yang Pak Ketua Umum. Karena hari lalu saya beserta Wakil Ketua Umum PSSI baru pulang di Riyadh, AFC Conference. Beberapa negara termasuk dari AFC menanyakan ke kita, "Lu kok kalian di negara kalian ribut banget tentang bahwa Korea, Jepang akan keluar dari AFC?" Kita juga kaget, berita dari mana? Dan ini kan tidak baik bagi kita, bagi federasi kita, bagi PSSI tentang berita itu, dan itu udah sangat viral banget di AFC tentang berita-berita dan media-media Indonesia menyampaikan tentang akan mundurnya Jepang, Korea dari konfederasi ini, dan bahkan disebutlah di dalam berita yang di kita Jepang, Korea dan beberapa negara akan membentuk konfederasi sendiri. Nah, ini tolong juga kawan-kawan bisa bijaklah untuk menyampaikan hal itu, karena ini tidak baik bagi kita, termasuk bahkan akan tidak lebih baik bagi PSSI. Kita juga malu-malu juga ketika disampaikan demikian, karena AFC itu medianya sangat aktif. Mereka tahu apa yang terjadi di Indonesia. Nah, sangat disayangkan bahkan dari Irak pun tidak ada mereka akan keluar dari AFC. Itu kan hanya statement dari media, bukan dari Federasi Irak. Apalagi di sana disampaikan juga Federasi Sepak Bola Jepang aktif. Mohon, ini sangat tidak baik bagi kita, sangat tidak baik bagi federasi, dan ini memang memalukan. Saya berharap kawan-kawan media untuk bijaklah untuk hal itu, karena ini atas nama baik federasi kita dan nama baik bangsa kita. Terima kasih Pak Ketum. Jadi kembali ya, kata-kata itu kadang-kadang bisa dipersepsikan berbeda. Jadi yang kita sepakatin kan mutual, ya, itu agreement memutuskan kontrak. Karena dari pihak mereka menyadari salah satu targetnya adalah bagaimana lolos ke Piala Dunia. Tidak mudah. Kami juga menyadari itu menjadi bagian kita menjadi target yang kita bisa dorong sama-sama gitu. Jadi kesepakatan bersama. Nah, kalau mengenai individu misalnya, apakah mereka memutuskan pulang atau coach sebelumnya memutuskan tinggal di sini, ya itu bagian tentu di luar konteks kami dari federasi ataupun saya sendiri, ya. Tapi jelas hubungan kerjasamanya selesai dan kita review bersama-sama dan positif hubungannya gitu. Nah, ini yang saya juga kita jaga untuk menjaga yang sedang kita bangun ke depan gitu. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa kita ada target-target ya untuk AFC 2027. Bisa nggak masuk 16 besar? Karena kalau ranking kita itu kan di Asia mungkin sekarang masih 20 besar. Nah, bisa nggak masuk 16 besar? Lalu bisa nggak dengan sukses itu kita berani membuka target lolos lagi Piala Dunia? Nah, ini kan kembali ya kata karakter daripada pelatihnya ini yang kita lagi searching gitu. Ya tentu tidak ada pelatih yang sempurna. Ada
pelatih yang kuat di manajemen pemain. Tetapi secara taktikal mungkin belum. Nah, tapi dia disupporting oleh timnya. Itu di klub-klub banyak kok seperti itu. Ada juga pelatih yang sangat kuat di taktikal, tapi mengenai X faktor pemain dia minta timnya urusin. Ya, ada seperti itu. Nah, itulah kenapa tadi saya bilang proses belajar yang kita lakukan selama ini itu yang nanti kita coba lihat pelatih apa yang bisa lebih baik melakukan hubungan ke depan, tidak hanya target tapi juga hubungan antara pelatih dan pemain dan juga pelatih dan federasi penting. Nggak bisa pelatih juga distant dari program yang sedang dibangun oleh technical director ataupun BTN. Gitu. Ini karena kita akan bangun juga kan tetap yang seperti tadi teman-teman media dan saya sudah sampaikan, ada juga nanti U23, 20. Ini kan strata ini tetap kita bangun. Nah, hubungan antara pelatih kompleks. Nah, ini yang kita harus jaga juga, benang merah supaya kita benar-benar punya sistem persepak bolaan yang sama seperti negara-negara yang kita lihat di Asia maju. Kalau enggak, polanya enggak bisa. Pelatih U17 pakai pola beda. Cara melatihnya beda, U20 beda, U23. Nah, sinkronisasi pemainnya gimana? Itu yang kita harapkan, kita membangun sistem gitu. Ya, U17 sudah qualified Piala Dunia. Jadi kita harus apresiasi yang sudah dilakukan PSSI, pelatih dan pemain. Kalau sampai tadi ternyata hasilnya bagus sama Zambia, Honduras, sama Brazil, itu kan prestasi yang lebih. Nah, itu yang kita sudah tadi kalau kepelatihan kita akan memprioritaskan Coach Nova untuk U20. Itu. Tapi challenge-nya dari federasi bukan itu sebenarnya. Ya, bagaimana mempersiapkan U17 kita bisa lolos Piala Dunia enggak secara konsisten. Itu yang paling berat. Makanya Elite Pro Academy-nya sudah U17-nya udah mulai lagi di Elite Pro Academy gitu. Jadi target sudah tercapai, tapi kalau ternyata bisa lebih bagus ya alhamdulillah gitu. Ya.